Oke, video perdana di tahun 2026. Dikarenakan banyak orang nih ya, teman-teman saya banyak yang tanya, vibe coding gimana, caranya setup gimana, cara installnya gimana. Oke, kita bedah langsung full technical gitu. Pure dikarenakan saya orangnya malas dan belum jago ngedit. Langsung aja dari sini tanpa edit-edit, tanpa ada watermark, tanpa ada script bla 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 gitu kan. Yang ada di otak saya, mari kita eksekusi. Vape pertama, instalisasi vape coding untuk cloud code ya. Oke. Bentar, ini ada beberapa monitor ya. Di yang pertama itu ya, tadi saya udah kasih ada beberapa ya satu dua materi ya. Kita lihat ya. Langsung. Yang pertama, perkenalan vape coding ya. Yang kedua ya, yang untuk harus dipahami ya, bagaimana vape coding itu berjalan ya kan. Nah, rencana untuk para programmer malas ini ya, kita tuh nggak ada istilahnya kayak dulu tuh harus debugging satu persatu, lihat sampai malam gitu kan, habis itu ngetik ya kan, cons function. Dia ndak, karena di tahun 2026 nih udah banyak tuh orang nggak bisa ngoding pakai Lovable, nggak bisa ngoding, install aja apa kalau kita pakai punyanya GPT, dia punya codec. Kalau kita sukanya punyanya si Anthropic, pakai si Cloud Code ya kan. Kalau kita mau cepet, langsung aja pakai Lovable. Kalau enggak, game ini kita buat langsung ya. Yang ketiga ya kan, dulu ya kan cara lama gini nih, HTML, CSS, JavaScript, frameworknya apa, backendnya apa, database-nya gimana. Framework mau pakai Vue ya kan, mau pakai apa, React Native, mau pakai Flutter, kita tentukan dulu apa bahasanya yang dipakai nantinya gitu kan. Backendnya juga mau apa, ditanya dulu sama project manager kalau kita meeting secara global gitu kan. Kalau misalkan timnya kecil, ya mungkin 4-5 orang, diskusi kecil-kecilan lah. Nanti backendnya mau pakai apa, mau pakai Go kah, mau pakai PHP kah, mau pakai apa yang simple ya. Maybe kalau orang tuh pakai suka ya Node.js ya kan. Orang-orang tuh paling suka simple JavaScript, karena satu pakai JavaScript, pengennya backendnya juga pakai Node.js, karena Node.js itu basicnya JavaScript. Database-nya simple, MySQL pasti, MySQL. Tinggal deploy gimana. Kalau saya sih sukanya yang simple ya, di Hostinger ya. Bukan terafiliasi orang Hostinger, nggak kena orang sana juga nggak kenal ya kan. Baru bisa aplikasinya jalan di global gitu kan. Tapi kalau sekarang keep it simple bro gitu kan. Kita tinggal prompt, tentukan alur ceritanya gitu kan. Idenya apa, kita hajar AI. AI yang review juga, AI yang buat unit testing juga. AI pun juga bisa ngedeploy. Itu nanti step-stepnya kita bedah satu persatu ya. Lanjut ya kan. Vibe coding kalau secara gamblang tuh gitu. Paling kita benahi satu persatu aja. Vibe coding itu gimana? Cara membangun software dengan berkolaborasi bersama AI, ya kan? Si vibe coding itu bisa membantu tuh membuat project, struktur projectnya itu dari A sampai Z gitu kan. Kita buat initial prompt-nya, kita buat kalau si kita pakai cloud code, kita pakai cloud.md ya kan. Kita buat file markdown-nya gitu kan. Wah, belipet-belipet gini. Terus si A
kita nge-prom aja, tuliskan function, tuliskan gimana logiknya, if else-nya kalau tatkala ada notifikasi salah password gitu kan. Ya bisa tuh menjelaskan error. Kalau kita kan dulu harus inspect nih satu persatu, harus ngedebug. Kalau pakai React Native harus pakai kalau di Flutter tuh kita harus di terminal tuh ngedebug tuh, ngebaca satu persatu ya kan. Nah, membuat dokumentasi pun ya bisa. Membuat tes itu unit testing tuh. Jadi kalau saya tuh buat jadi gini, kita buat plan-nya dulu. Kita buat plan-nya selesai bikin plan, kita build selesai, kita testing nih tahap terakhir ya kan. Intinya kan si programmer ini kan udah nih planning, nge-build, habis ini nge-testing ya kan. Di testing tuh kalau ada fitur baru masuk aja ke plan gitu. Nanti kita coret-coret aja, tapi di slide selanjutnya gitu ya. Development bisa. Basically aku pernah nyoba pakai Supabase ya. Kita tinggal ya service role-nya, terus JWT out-nya tinggal di copy aja. Semua token yang dari Supabase itu kita copy ke AI-nya. Dia yang bisa nge-deploy ke server, dia juga yang bikin data structure si database punya gitu kan. Kita mau pakai database apa gitu kan. Bisa tuh. Terus AI bukan pengganti programmer, bro. Ya. Karena dilihat nih, developer sama dengan menulis 5.000 baris kode tersendiri. Dengan AI, developer tuh bisa beri instruksi, AI membuat kode ya kan, developer nge-review. Nah, kalau kita nggak bisa tuh, kita pasrahkan 100% ke si AI-nya kan. Misalkan contoh, buatkan kita fitur simple ya, fitur login menggunakan Google lah. Otomatis kan kita juga yang harus mempunyai APK Google ya enggak. Kalau misalkan kita nggak bisa searching, nggak mungkin tuh anak bayi tahu-tahu bisa makan. Pasti ada tahap-tahapnya kan. Berangkat dulu, disuapin dulu, pasti gitu. Orang normal pun gitu, kalau dia nggak punya basic pemahaman yang ekstra gitu kan. Kita bukan Sam Altman ya ujuk-ujuk bisa buat besar kayak gitu, bro. Ya. Pasti kan harus tahu dulu tuh alur ceritanya. Kalau kita mau buat login pakai Google, kita harus tahu bikin APK-nya itu gimana sih kan. Gila tuh kan. Cara login with Google. Itu kan banyak tuh. Kita harus buat dulu akunnya. Kalau belum punya akun ya enggak, langsung aja gitu. Kembali di slide-nya. Nah, untuk beberapa tools basically saya menggunakan Cloud Code, terus menggunakan VS Code ya kan. Git pasti, karena projectnya itu nanti kita push ke GitHub sama GitLab, otomatis kan harus kombinasi berkolaborasi sama teman-teman, yang dimana platformnya lah pihak ketiganya itu yang buat membantu kita tuh ya Git gitu. Terus terminal itu pasti ya teman-teman, kalau orang programmer nggak suka terminal tuh wah susah gitu ya. Front end planning ya kan, front end, back end, database, Docker. Tapi sejauh ini belum ngulik Docker sih, karena masih simpel-simpel project yang saya handle, jadi masih bocah lah. Mungkin bisa tahun ini ya kan, belum pernah megang Docker, tapi tahun depan atau mungkin lusa atau besok lusa, mari kawan-kawan kita bisa belajar Docker bersama-sama gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya, kenapa orang itu banyak gagal? Satu, promnya tuh terlalu
di luar nulur gitu ya. Misalkan ya, kita maunya tuh kalau manusia kan pengennya tuh sempurna, simple tapi jadinya perfect gitu kan. Contoh saya mau bikin mobil. Kan kalau orang itu kan pasti bisa tanya kan, mobilnya kayak gimana? Warnanya apa? Mobilnya berapa pintu? Mobilnya pakai roda-roda jenis apa? Rem brake-nya pakai apa? Ya enggak, gitu kan. Terus monitor dalamnya pakai apa? Bahan kursinya tuh apa? Sampai ke detail-detailnya gitu tuh. Kampas remnya tuh pasti dikasih, ditanya pasti ya. Nah, kalau kita cuman buatkan aplikasi apa? CRM, aplikasi marketplace seperti Shopee, kan dia nggak tahu tuh. Shopee itu apa itu? CRM itu apa? Jadi harus simple tapi mendalam, simple tapi detail gitu loh. Nggak bisa cuman simple tok gitu, nggak bisa. Cuman buatkan saya aplikasi bla bla bla, nggak bisa tuh. Yang kedua, tidak punya spesifikasi. Itu kita harus jelasin tuh jenis fitur-fiturnya apa aja, ya kan? Yang diinginkan apa aja, yang dimau tuh kayak gimana, warna-warna tuh kayak gimana. Terus loginnya tuh pakai apa aja, kan bisanya tuh bisa pakai login with GitHub, login with Google, login with Facebook. Kalau mau login pakai LinkedIn kan bisa banyak, karena platform media sosial kan banyak. Terus tidak membuat planning eksekusi dari A sampai Z itu gimana, ya kan? Terus nge-review, enggak di-review, jadi cuman enter, oke. Pas ngobrol sama project manager error. Nah, gitu. Copy paste tanpa tahu, ya enggak. Copy paste ya. Nah, gila gitu lama-lama. Yang ke-8 nih gini nih. Paling roadmap-nya yang pertama tuh mindset-nya dulu ya, bro. Jadi dipahamin basicnya, bukan 100% kita pasrahkan seluruhnya ke AI itu enggak. Jadi tetap kita juga luangkan waktu lah. Dalam 1 minggu tuh teman-teman bisa lah 1-2 jam lah pagi hari. Tapi kalau mau jago ya bro, kalau mau jago bisa semuanya, bukan diluangkan tapi diprioritaskan gitu. Gitu. Karena kalau zaman sekarang nih kita nggak jago, nggak tunggu lama lagi, sikat langsung sama Pak Bos. Yang kedua, cloud code. Kenapa cloud code? Simple. Karena saya makainya cloud code gitu aja. Karena dikasih benefit dari kantor itu cloud code gitu. Tapi kalau mau teman-teman pakai Codec punya, oke. Mau pakai GPT punya, bisa oke. Ya kan, Codec itu KBD sama aja. Mau pakai Gemini punya, oke gitu. Semuanya oke. Yang penting itu kan kita sebagai programmernya itu gimana gitu kan. Ini untuk yang First Code itu karena saya basic dari 2022 udah menggunakan First Code ya. Jadi terserah mau pakai anti gravity bisa tuh kan. Mau pakai apa lagi? Ya di sana masih banyak lagi lah. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau se-enjoy-nya teman-teman lah. Git, saya pakai Git karena nanti kolaborasi sama teman-teman di GitHub sama GitLab. Nah, ini untuk prompt tuh, untuk basic promptnya tuh harus kayak tadi, kayak detail. Nah, ini untuk Cloud MD nya, Cloud Markdown yaitu file yang dimana untuk kita ngasih tahu perintahnya ke AI itu gimana, biar AI-nya tuh gak ngelantur gitu kan. Kan kita bikin aturan di rumah tangga gitu ya. 1, istri bangun jam segini, anak jam segini harus berangkat sekolah, suami jam segini harus masak telur. Nah itu ditulis tuh dari A sampai Z tuh sama sayanya, ya kan. Kita nge-prompt, masukkan ke Cloud MD, dari A sampai Z itu harus tahu tuh. Jadi sebelum kita membuat prompt, kita ngobrol dulu sama project manager ya, A sampai Z itu kayak gimana gitu. Terus wireframe-nya. Nah, kalau kita tuh pakai bantuan Cloud AI itu .design. Jadi si Cloud AI-nya lah
Kan kalau kita beli Cloud Code, secara otomatis dia bisa ngasih benefit cloud design. Kita lah bikin, tinggal nge-prompt lah, halo AI, buatkan saya prompt, dari prompt ini membuat desain bla 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 gitu, PRG-nya lah, ya kan. Habis itu dikasih business flow-nya lah dari prompt-nya itu, nanti direalisasikan pakai desain gitu ya. Halo, mari kita praktek. Oke, pertama-tama masuk nih. Kalau teman-teman belum install Cloud Code ya, silahkan install dulu ya. Teman-teman bisa masuk ke cloud-nya, cloud dia punya, cloud.ai. Nah, dikarenakan saya ini instannya pakai CLI ya, tinggal gini aja, login dulu. Oke, nah ini paling tertinggi nih ya. Karena kenapa saya suka paling tinggi? Karena dia pinter bro. Kita apa ya, suruh apapun tuh dia bisa mau pakai yang Opus. Tapi nggak bisanya itu kena limit terus. Nah, jadi per 4 jam dia kena limit. Kita lihat di penggunaan ya. Karena ini hari Ahad ya. Ya, pagi saya ngoding, siang bikin video, makanya nggak sampai 100% nih, cuman 30% lah gitu. Ini dia bisa ngereset dalam 4 jam terakhir lah gitu. Pesawat ya. Oke, pesawatnya hilang. Nah, coba kalau teman-teman belum install ya, silakan di sini nih di dokumentasi Cloud. Oh, salah. Nah, di dokumentasinya teman-teman bisa baca-baca tuh. Oi. Apa nih? Cloud. Oh. Jangan pakai inilah. Kita pakai punya Raffi aja. Ya, di sini. Cloud apa ya? Dokumen. Oke. Nah, kita sekalian aja prompt. Jalankan dulu terminalnya teman-teman. Nah, dikarenakan saya menggunakan macOS ya, nanti bisa bacakan OS teman-teman nih, tinggal download aja ya kan. Tapi dikarenakan punya saya ini mau penuh penyimpanannya, nah dia mau penuh dah, jadi cuma 22 GB nih. Buat running 2 emulator nih agak berat ya, dan agak gila juga kayaknya kalau kepenuhan gitu kan. Jadi sorry, kita login dulu. Oh, dia nggak bisa. Nah, ini dia bisa ngasih tahu nih kalau pengen ya kan. Kita lihat di overview. Dan dokumentasi. Nah, dikarenakan saya kemarin tuh udah pakai terminal ya, nah kan kita bisa lihat nih Cloud version udah punya. Jadi teman-teman yang belum punya bisa diinstal, copy, paste, enter, gitu aja. Tapi kalau sukanya yang ada aplikasinya di dalam suatu laptop
ya kan? Bisa pakai desktop. Jadi tinggal sesuaikan dengan OS teman-teman. Mau pakai OS bisa, pakai Windows bisa, ya kan? VS Code juga bisa. Nanti bisa pakai cursor juga bisa nih. Ini baru nih. Wah, lag dia. Oke. Setelah itu, bentar. Ini pakai 2 monitor, jadi teman-teman testing ya. Oke, kan udah ya. Kita perumpamaan udah selesai semua, instalisasi ya. Masuk ke terminal tadi. Kita buat baru aja. Nah, baru kita bikin project baru ya. Teman-teman udah paham kan? Basic pembuatan mkdir, habis itu RF. Itu harus dipahami ya. Kalau yang belum paham, dan kita bikin di direktori web ya. Mkdir. Apa? Web coding pemula CD ya. Kan kalau mau ngelihat semua kita ls aja. Oh ada. Udah kan? Udah ada. Jadi namanya web coding pemula. Di direktori project kita tuh ada nih. Nah, kita lihat juga ada. Dia di Raffi Zimran. Di direktori website muncul ini. Kalau teman-teman udah punya kursor, udah punya anti gravity, udah punya VS Code, tinggal gini aja, terminal baru di folder ya. Nanti disesuaikan juga pakai yang di Windows, tinggal code ya. Ini prompt basic dari munculkan ini ya, apa alat untuk ngodingnya ya. Karena saya pakai VS Code, nanti muncul dia VS Code-nya. Code bom. Gitu. Nah, ini saya suka di tengah-tengah gitu kan, biar kelihatan. Udah bikin aja di sini baru. Nah, ini untuk prompt utamanya gini. Ini tial prompt gitu kan. .md. MD itu apa? MD itu Markdown. Kalau belum tahu, tanya aja ke AI-nya. Dikarenakan tadi udah install kan, kita buat aja cloud. Munculkan dia. Yes. Bantu aja. Hey, kenapa? Ditanya aja langsung, kenapa saya harus membuat initial prompt menggunakan extension MD. Jelaskan ya. Dan saya ingin Anda langsung aja suruh AI buatkan data structure file kita. Simple. Kita mau buat apa? Web landing page. Apa ya? Landing page orang daki gunung. Sekalian aja buatkan si AI-nya dari cloud.md gitu ya. Ingin Anda bantu saya buatkan landing page untuk apa? Website. Landing page udah, landing page perjalanan dari Basecamp kan. Terusnya gimana Basecamp nih? Nah, camp 1 hingga 5 misalkan di Gunung Andong, Jawa Tengah. Bantu
buatkan alur cerita tanya menggunakan cloud.md ya. Dah gitu teman-teman. Kita tunggu ya kan. Bentar. Nah, inilah ini enaknya vibe coding ini, kita bisa lihat sesuatu yang lain gitu ya. Nah, kita akan tingkat enter, buatkan yes, muncul dia, boom, tool.md. Kita kecilkan terminalnya, ya kan? Nya kita kan tadi kasih tahu kan, buatkan untuk landing page. Landing page untuk mendokumentasikan dan memvisualisasikan perjalanan pendakian Gunung Andong, Jawa Tengah dari base camp, gini bro. BASE base camp 1 hingga base camp 5. Oh, dia pun bisa memperbaiki tulisan typo ya. Target audience pendaki pemula yang ingin mengenal jalur Andong gitu kan. Nah, ini tujuannya menampilkan alur perjalanan pendakian secara visual dan naratif. Alur cerita, hero section, base camp 1. Ini masih ngelantur dia. Karena kita nggak dikasih tahu kan base campnya namanya apa, terus pos pendaftarannya di base camp keberapa itu kan, pos tengah, pos sabana, padang rumput, puncak Kandong. Kita lihat ya ketinggiannya berapa nih, 175 mdpl bukan? Kita tanya aja ya. Puncak Kandong. Ketinggian ya kan, Gunung Andong adalah gunung berapi perisai di Magelang, Jawa Tengah dengan ketinggian 1726 mdpl. Kita lihat nya berapa tadi, bam, nah kan, lihat, tanpa kita ngasih tahu ketinggian pun dia paham. Itulah saya suka, dia bagi asisten yang sempurna, tanpa punya lelah, tanpa punya rasa malas. Estimasi pun bisa. Dari BC4 ya, dari base camp 4 ya. Dia sekitar 20-30 kalau kita masuk ke puncaknya. Ringkasan dari BC1 sampai BC5. BC itu base camp ya teman-teman. Dah, tipsnya dikasih tahu. Jam 7 berangkatnya dari bawah, dari base camp 1 ya kan. Air minum pasti, ya gitulah. Oke, selesai kan? Dia tanya langkah selanjutnya, maukah langsung saya buatkan file index HTML-nya sekarang atau ada bagian alur cerita yang ingin kamu buat dulu? Oke, saya bilang aja ya. Oh iya, langsung ya. Nah, tunggu aja. Dia buat. Kalau teman-teman sekalian ya kan, kita buat aja ke GitHub-nya. Bikin satu lagi aja. Nah, karena basicnya nanti rencana ada banyak nih kan terminal, biar gak kita lupa nih si AI A fungsinya apa, AI B fungsinya apa, kita namakan AI-nya sekalian. Ini pembuatan UI dan AI aja. Kita bikin aja cloud lagi ya. Tak muncul. Kasih rename juga. Kasih nama.
Karena kan belum ada namanya, jangan di rename. Tipe bro kawan. Terus namanya, fungsi yang AI kedua nih, ku fungsikan dia untuk upload ke GitHub. Gini aja. GitHub agent. Tinggal prompt, hey, saya ingin Anda buatkan init git ya. Saya akan kasih https GitHub saya nantinya. Buatkan juga readme. readme.md. readme.md kalau teman-teman belum tahu, dia tuh kayak semisal gini. Kalau kita mau beli mobil ya, kan harus dikasih brosur nih. Oh, mobilnya persyaratannya gini kayak gini kayak gini. Ini harganya segini. Kalau kita males atau buru-buru kan, di brosurnya itu bisa kasih tahu tuh dalamnya kayak gimana. Habis itu, oh setirnya tuh sebelah kiri atau sebelah kanan dari gambar brosurnya tuh. Nah itu kita umpamakan pakai readme.md. Kita lanjut, buatkan juga nanti dalam landing page-nya ya. Oke. Berat. Kita bikin GitHub dulu. Nah, ini GitHub repository pribadi saya ya. Udah banyak repository. Masuk. Buat aja landing page apa? Gunung Andong. Create repository. Kita copy aja yang GitHub-nya nih. Di copy, selesai. Ya kan? Untuk HTTPS-nya kita tinggal nge-review nantinya. Nah, kita copy aja HTTPS-nya. Langsung gini aja, copy paste. Copy paste. Nah, ini repository GitHub saya ya. Bantu push ke GitHub nantinya. Oke. Tunggu. Kita lihat dulu di terminal yang pertama. Nah, ini masih banyak pertanyaan teman-teman. Bam. Jadi enggak? Langsung mulai perjalanan. Dari perjalanan sawit hingga puncak. Yang kedua, basecamp-nya pendaftaran, basecamp 3 pos tengah, basecamp 4, basecamp 5 puncak Andong. Tips ini ya, berbagai tips data lengkap jalur pendakian. Oke. Saat ini pukul Lihat jalur 17. lagi. Biasa teman-teman. Kita lanjut ya. Dah. Dia tanya tuh, lanjut yang di bagian repository dulu. Sekarang dia bilang, sekarang repo bisa diakses nih. Yang tadi tinggal refresh aja. Spread. Selesai ya kan. Nah, tapi saya lebih suka gini. Saya punya project yang dimana dia basicnya dari awal sampai akhir tuh dari web coding juga. Namanya silaturahmi CRM dia. Saya buat kayak gini nih. Nah, saya copy semua aja. Kita buat bareng. Nah, ini di halaman masih kosong dia. Aku copy paste. Nah, gini aja nih. Ini dihapus. Nah, kita kasih tahu dia aplikasinya ini aplikasi apa sih gitu kan. Aplikasi landing page.
berbasis apa? Alat atau pemandu jalan para pendaki di Gunung Andong, yang dimana aplikasi ini bisa melihat Google Maps dari base camp. Wah, paham kan? Camp. Oh, salah teman. Base camp. Base camp. Bentar, waduh, base camp gimana sih? Oh, base camp. Aish, salah. Nah, base camp 1 hingga base camp terakhir. Karena terakhir tadi kelima ya, gitu. Dengan berbagai foto. Tadi kan belum ada foto-fotonya nih. Berbagai foto Anda bisa mengambil dari referensi Instagram officialnya atau di platform Dribbble, Pinterest, atau apalagi Dribbble, Pinterest atau Unplus. Nah, ini kesukaan saya nih aplikasinya nih. Buatkan dalam satu folder internal docs, lakukan riset mengenai software tersebut serta best practice-nya dan standarnya. Nah, dikarenakan saya tuh suka menggunakan Nux ya kan. Saya suka pakai Nux. Jadi nanti database-nya pakai Supabase. Dah. Ini udah ku ringkas ya. Serta best practice-nya menggunakan bidang bisnis. Nah, kita ganti nih. Business Customer Relationship Management yang berlaku di Indonesia diganti. Serta best practice mengenai bidang ya kan, perjalanan mendaki yang berlaku di Indonesia. Buat beberapa tahapan supaya saya bisa berarti product mode development, saya mau menggunakan VPS Cloud ya. Buatkan menggunakan multi agen yang capable dan struktur yang tetap jelas serta dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Dah, kita save, kita buat aja. Nah, dikarenakan ini biar tidak banyak tanya dia, kita buat namanya Cloud Gerios skip permission. Jadi dia tidak ada pertanyaan apapun di dalam permission tersebut gitu ya. Enter. Jangan lupa kita rename. Kita kasih tahu namanya apa ya? Agen apa? Full stack. Dah, ini aja. Kita ganti. Oh, sorry. Bagusnya pakai open code. Nah, open code itu apa, Mas Raffi? Gitu kan? Ada yang tanya open code itu apa? Tanya aja ke Mbah Google. Open code. Bread. Open code, the open source AI coding agent. Kita tanya juga ke dia. Kita pahami bareng-bareng ya kan? Apa dokumentasinya? Nah, kan intro. Open code is a open source AI coding agent. It's available as terminal-based interface, desktop, atau IDE extension. Jadi dia bisa dari terminal kayak gini nih, dari terminal bisa, terus dari desktop bisa, ya kan? Kita install nanti desktopnya, atau kalau teman-teman suka pakai
ADA gitu. ADA itu kayak kursor, VS Code, Gravity. Nah, kita install di VS Code-nya, kita install di Gravity-nya, kita install di kursornya gitu. Gimana cara pembuatnya? Gimana pakainya gitu kan? Kita install aja instalisasinya. Tidak, kita install aja nih. Copy, masukkan ke sini nih. Kalau teman-teman belum pernah ngopi ya, belum pernah install OpenCode ya, copy, paste, jebret, enter. Already installed versi 1.1.17.11. Ini versinya. Udah, kita buat aja. Nah, enaknya OpenCode dia gini nih. OpenCode kita running. Nah, kan di sini kita minta nih ya supaya sampai ke product mode ya. Dikarenakan si OpenCode itu ada 2 build ya. Dia bisa nge-planning plus dia bisa nge-build. Nah, kita buat ke planning dulu. Caranya di tabs dia langsung ke ganti nih. Ya kan, plan. Kalau tabs lagi langsung build. Plan buat nge-planning dari A, kan? Dari A nih tadi blueprint, PRD, BRD-nya, FRD, roadmap, security, design, text stack sama wireframe-nya tuh dia nge-running nih. Dia yang planning nih si OpenCode-nya. Udah. Kita bilang aja. Pahami folder initial from ya, dan read sebelumnya. Kita suruh dia nge-read dulu sebelumnya. Nah, selesai kan? Udah sampai sini kan, teman-teman? Nah, ini untuk filenya nih, nanti teman-teman bisa lihat aja di folder ini, nanti di push ke GitHub kok, aman. Dah, enter. Tunggu dia sampai selesai. Sambil ngopi, enggak? Oke, terima kasih. Nah, langsung ngopi dulu. Oke kan? Kita buat tuh. Ada kebesaran antara yang diminta di NetROM yang sudah diimplementasikan. Apa yang kamu ingin lakukan selanjutnya, misalnya migrasi HTML ke CSS dengan organisasi NetROM, ya kan? Karena kan saya sukanya pakai NetROM, ya kan? Udah ganti aja, migrasi aja. 1 boom. Tapi teman-teman nanti ngulik juga ya, apa itu Supabase, apa itu Nux. Dari sini nih nanti nih. Aku kasih bocoran nih, Supabase. .com. Teman-teman kalau yang belum punya akunnya bisa buat akun dulu. Kan saya udah punya ada beberapa project nih ya. Ada Silaturahmi Ses sama Vidra AI ini AI chatbot yang aku buat nanti untuk generate berbagai video nantinya. Jadi simpel, pakai aja no project, ya kan. Nah, dia nggak bisa nih karena udah cuman limit 2 project, teman-teman, gitu. Jadi bisa di next selanjutnya kita instalisasi project pakai Supabase ya. Ini udah jam 5 nih, Monday. Nah, gitu dia. Saya aja skip dulu aja. Dah, selesai. Untuk styling Nux UE4 pakai Tailwind CSS V4 warna extension, warnanya ini nih. Jadi saya dengan token atau warna tambahan kamu sesuai extension aja. Terus ditanya lagi nih, teman-teman biasakan ya, dilihat dulu sama dibaca, ya kan? Perintah sama pertanyaannya itu harus jangan diabaikan ya. Ntar mawut sama rawut, dah meledos, rusak
nantinya. Wassalamualaikum jadinya kalau cuman enter doang. Dia tanya ini internal docs di internal docs ya kan. Di sini nih. Nah, nanti itu dia dibuatkan tuh internal docs, namanya filenya internal docs. Apakah semua 9 dokumen tersebut terus perlu dibuat sekarang atau belakangan? Ya, sekalian kan. Dah enter. Tap. Jang planning. Sambil ngopi. Selesai ya, teman-teman. Oke. Sebelum dia masih banyak tuh, kan? Karena dia masih planning, kita buat aja akun Supabase-nya biar enggak ada yang tanya-tanya tadi, kayak mana bikin akun Supabase-nya kan? Masuk ke Supabase punya supabase.com. Ya enggak. Sign in. Kalau yang belum punya GitHub silahkan buat GitHub, ya kan? Kan di sini nih, ya kan, akun developer nih saya yang belum punya GitHub, kita coba sign up aja. Sign in aja. Namanya dev, password dev 1 2 3 4 hello. Nah, gitu aja. Oh, salah. Oke. Tekan email. Confirm email. Masuk dia. Dah. Organization, what is name of your company team? Pondok digital gitu misalkan. Personal free. Dia bisa, kalau pro tuh kalau $25 ya sekitar 300-an lah, 300-400 ribu. Kita pro dulu, kita free dulu ya. Create organization, kita sambil ngelihat yang tadi. Nunggu dia. Ini juga berdasarkan wifi-nya ya teman-teman ya. Kita lihat yang lain. Oke, udah semua. Kita ini enggak, hapus saja. Hapus juga. Oke. Dah. Pondok digital. Ini kalau orang-orang mau connect ke GitHub silahkan ya. Karena di email ini nggak ada GitHub. Create new. Oh, kasih tahu dia database-nya. Oke. Nah, ini udah buat nih, udah ada nih. dev.digital.com. Dia punya project pakai emailnya nih. Namanya Pondok Digital. Tidak. Oh, kita sesuaikan aja namanya ya kan. Ganti. Copy project ID, kalau enggak setting. Project name ganti aja. Apa yang tadi? Ending pack Gunung Andong. Save change. Selesai. Successful. Masuk. Nah, di sini nih, di connect. Teman-teman bisa connect berdasarkan frameworknya. Ya kan? Karena kita pakai Nux. Dah, tinggal install. Oh, bentar. Sebelumnya kan harus install saja tuh Supabase-nya di dalam directory, kan? Ini biar enak buat lagi. Ah, ini nih. Kasih tahu dia. Tambah lagi kan? Font code.
install. Oh, jangan sini. Sini aja. Kita buat aja. Salah tadi. Harusnya bikin project dulu tuh. Sudah selesai. Kita bikin env. Ini teman-teman. Ini copy. Bikin aja env lokal. env.local. Paste. Oke. Sobat screen-nya udah. Nah, ini biar si waduh. Pesawat, Bos. Biar si pebasnya pintar dia. Kita buat sekalian di sini. Nah. Caranya tinggal di spasi enter. Ya kan? Spasi enter. Dia mau pakai apa? Karena kan saya suka pakai cloud code. Di sini kan dia install, ditanya nih mau install di project atau di global. Saya suka di project. Yes. Turun. Tunggu dia. Oh, tadi tuh. Ois, lama benar dia. Oke. Pasti tanya nih. Setup preset Cloudflare, hapus indeks lama. Oke. Bilang aja. Oke. Saya setuju. Kebanyakan. Nah, nih, bisa lihat nih. Dia udah ada di dalam initial prompt nih. Nah, dari sini nih, dia bisa nge-generate banyak nih di file internal docs. Nah, bisa lihat di internal docs. Nantinya bikin internal docs dengan 9 dokumen. Setelah ringkas final, dia setuju. Dia bilang jalankan. Sambil mantau gini aja. Selesai dia nanti. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, karena ini ya video pertama kali ya, jadi saya masih pastinya kurang banget ya dari penyampaiannya, terus dari struktur harusnya UI-nya dulu, back-end-nya dulu, ya kan masih kemana-kemana, masih ngelantur gitu kan. Bisa nanti di komen ya, apa yang harus diimprovisasi, ngomongnya kah, public speakingnya kah, atau biar saya buat yang lebih maksimal lagi gitu ya. Ini save. Oke, dan install banyak nih. Dari A sampai Z nih kita nih. Kita tinggal dia bilang jalankan kan. Dia membuat ini pakai Nux 4 project. Habis itu setup desain, buat layout, buat tag gas ya kan, buat semua komponen hero. Ya enggak. Terus buat apa lagi? Composable. Ini enggak tahu nih apa nih. Karena basically saya bukan orang backend gitu kan, tapi kalau suruh backend juga oke juga pakai AI tapi oke. Mau selesai dia, detailnya belum dibuat. Sini nih kayaknya. Nih ini detail docs, kita lihat. Oh, dia belum kan, tinggal ngapa-ngapain dia udah ngasih tahu ada CSS-nya, ada komponennya, ada hero section, navbar, status bar. Ini
Dia JS-nya pakai TypeScript, layoutnya dikasih tahu, default view, langsung ke slot ya, namanya slot bos. Package-nya belum, app config. Berarti dia kalau Linux tuh pakai view berarti basicnya. Oke, ya kan? Udah semua dia. Ngegenerate banyak nih dia. Nah, blueprintnya jadi nih. Satu blueprint ya kan. Berdasarkan initial prompt. Blueprint jadi, BRD jadi, PRD jadi juga, FRD juga jadi. Ya enggak. Gitu teman-teman. Tapi bisa ada bug-bug. Nah ini nih, bug-bug kayak gini nih, kita nanti ngasih tahu juga. Jadi di planning ulang lagi. Gitu. Sambil menunggu, sambil ngopi teman-teman. Ya enggak bosan juga ini kan ya. Biasanya tuh kalau di kantor tuh pasti ada 2 sampai 3 monitor. Jadi satu laptop pribadi ya, yang kedua laptop kantor gitu. Biasanya dia pakai ThinkPad, tapi ThinkPad spek raja bos. Walaupun jelek dia bisa running apapun yang kita mau tanpa lemot bos. Remote ya kan. Sini emulator pakai kantor itu enak jadi ya. Lagi ini kan simple ya. Tunggu ya. Saat ini belakang ini ini di lantai 4 nih bos. Kita lihat teman-teman. Ini di lantai 4 teman-teman. Nah. Ya teman-teman. Tapi satu saat kita buat rumah besar. Castle in the sky. Kita beli apartemen di mana? Di Jakarta? Oke. Di Pontianak juga oke. Dah nunggu dia selesai. Sambil ngopi makan mie. Jadi kok. Kan. Nah ini navbarnya nih. Kita bisa lihat, jangan memantau juga. Wireframe-nya jadi. Oh. Ini nih si nya nih yang ngasih tahu dia. Itu teman-teman. Text stack dia security-nya teman-teman. Nah, versi-versinya tidak menggunakan PIN-nya, tidak perlu stack manajemen untuk karena ini static landing page. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa upgrade. Emang bisa lah kita naik pesawat, bikin vlog naik pesawat ya sambil ngoding. Oke, ya lihat tanya lagi nih. Semua selesai, bu, sukses. Oke, cara pakai udah, ganti ke build. Oke. Bantu saya untuk apa? Running this project. Oke. Kita lihat. Bam. Apakah ada error di localhost 3000? Wah, server error. Dah gini aja. Error. Kasih tahu dia errornya kenapa. Keep it simple. Kasih tahu. Oh, dia baru nge-flop. Nggak belum selesai ini. Oke, ada error nih. Kami ya. Dah. Kayaknya ngasih tahu dia. Oh, sini nih. Dia juga ini ding. Kita lihat nih. Dia udah buat belum database-nya? Oh, belum buat. Pantesan error.
Lihat aja apakah bisa. Oke, kita lihat ya jika dipu nih. Ups, nggak bisa. Kalau nggak berarti running ulang. Oh, kita nggak usah running sendiri ya. Oke, running project saya ya. Dah, enter. Teman-teman sampai sini paham ya? Walaupun nanti kurang atau kecepatan bisa komen di komentar ya. Apa yang harus diimprovisasi gitu kan. Terus mau request project apa lagi? Mari kita buat nanti kan gitu. Nah, kita lihat ya. Oke, udah running. Masih error. Gak masalah. Nah, Gunung Andong. Ya lumayan oke lah. Ya. Oke. Gitu teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.